Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi dasar-dasar akuntansi, khususnya pembahasan tentang perusahaan manufaktur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan dengan metode fisik dan metode perpetual pada perusahaan manufaktur. Ada beberapa hal yang nanti akan kita coba dalami pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah memahami bagaimana perbedaan pencatatan dengan metode fisik dan perpetual system. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan metode fisik dan metode perpetual system di dalam perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh penerapan metode fisik dan pencatatan dengan metode perpetual terhadap perhitungan harga pokok produksi. Metode pencatatan persediaan kita mengenal ada dua. Yang pertama adalah pencatatan dengan metode fisik, dan yang kedua adalah pencatatan dengan metode buku atau perpetual system. Pada pencatatan dengan metode fisik, ciri utama atau intinya pencatatannya tidak diikuti oleh mutasi persediaan. Maknanya apa? Pada saat kita membeli misalnya bahan baku, maka persediaan kita bertambah. Tapi dengan metode fisik, bertambahnya persediaan ini tidak dilakukan pencatatan. Karena nanti akun yang digunakan untuk mencatat pembelian tadi adalah pembelian bahan baku. Jadi tidak menambah akun persediaan bahan baku, tapi dicatat ke dalam akun pembelian. Kemudian yang kedua, pada saat nanti bahan baku digunakan untuk proses produksi, berarti bahan baku berkurang. Ini pun tidak dilakukan pencatatan. Nah, kapan pencatatan persediaan dilakukan? Ini akan dilakukan pada saat kita akan menyusun laporan keuangan melalui proses perhitungan fisik, dan hasil perhitungan fisik nanti dimasukkan menjadi item jurnal penyesuaian. Jadi ada penyesuaian terhadap persediaan awal bahan baku dan ada penyesuaian terhadap persediaan akhir bahan baku. Ini adalah ciri utama dari metode fisik. Kemudian yang kedua, metode perpetual system. Pencatatan dengan metode perpetual system, ini pencatatannya diikuti oleh mutasi persediaan. Pada saat kita membeli bahan baku, maka persediaan kita adalah bertambah. Sehingga akun yang kita gunakan untuk mencatat bukan lagi pembelian, tapi akan dicatat pada akun persediaan bahan baku. Pada saat bahan baku yang sudah kita beli nanti kita gunakan, maka persediaan kita berkurang. Ini juga akan kita catat untuk mengurangi persediaan bahan baku di sebelah kredit. Sehingga pada buku besar selalu mutasi persediaan itu atau saldo persediaan itu akan berubah. Setiap pembelian berubah, setiap pemakaian berubah, sehingga saldo di buku besar akan menunjukkan saldo yang sudah sesuai. Akibatnya apa? Pada akhir bulan atau pada saat kita akan menyusun laporan keuangan, maka kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Tidak harus kita melakukan perhitungan fisik di gudang. Kenapa? Karena memang persediaan saldonya sudah kita ketahui dan sudah ada di buku besar. Itulah perbedaan inti dari metode pencatatan persediaan dengan metode fisik dan metode perpetual system. Berikutnya, sekarang kita akan melihat contoh penerapan. Ini ada transaksi yang terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang coba saya buatkan dalam bentuk gambar. Mudah-mudahan lebih bisa difahami.
Yang pertama, kita mengasumsikan bahwa ini adalah perusahaan baru berdiri. Jadi nanti ada 2 bulan transaksi, ada di bulan Januari saat perusahaan baru berdiri, dan ada lanjutannya bulan Februari, di mana perusahaan sudah melakukan pelaporan keuangan di bulan Januari dan dilanjutkan di bulan Februari. Nah, pada bulan Januari, perusahaan di situ melakukan pembelian bahan baku sebanyak 100. Lalu pemakaiannya adalah 80. Ini akan mengakibatkan pada akhir bulan ada sisa atau saldo bahan baku sebesar 20. Selain itu juga dibayar tenaga kerja langsung sebesar 70 dan mengeluarkan atau membebankan biaya overhead sebanyak 50. Nah, dari pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan BOP, kalau kita jumlahkan, maka yang masuk ke dalam proses produksi pada bulan Januari adalah sebesar 200. Ini penjumlahan dari pemakaian bahan baku, TKL, dan BOP. Dari 200 ini, apakah semuanya selesai? Oh, tidak. Ternyata yang selesai menjadi produk jadi pada bulan Januari adalah 160. Berarti ada yang masih dalam bentuk barang dalam proses di akhir bulan, yaitu sebesar 40. Berikutnya, dari 200 yang diproduksi, tadi yang menjadi barang jadi adalah 160. 160 inilah yang kita kenal dengan istilah harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu menunjukkan berapa biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP yang sudah diserap terhadap produk yang sudah selesai saja. Itulah yang kita sebut sebagai perhitungan harga pokok produksi. Nah, dari barang jadi yang sebesar 160, tentu nanti perusahaan akan melakukan penjualan. Nah, di sini selama Januari perusahaan menerima hasil penjualan itu sebanyak 200. Dari 200 yang diterima ini, apakah semua barang jadi laku terjual? Tidak. Kenapa? Karena di situ ada sisa barang jadi atau saldo barang jadi sebesar 30. Maknanya berarti yang terjual adalah senilai 130. 130 yang terjual dengan harga 200 atau nilai dari barang yang sudah terjual sebanyak 130, itulah nanti yang kita kenal dengan istilah harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya dari contoh yang ada ini, setelah dipahami, kita akan coba melihat bagaimana pencatatan transaksinya, baik untuk penerapan metode fisik maupun metode buku. Nah, berikut adalah contoh atau bagaimana pencatatan dengan kedua metode atas transaksi yang terjadi. Transaksi yang pertama itu adalah pembelian bahan baku sebanyak 100. Jika kita jurnal dengan pendekatan metode fisik, maka jurnal yang kita buat adalah mendebit akun pembelian bahan baku dan mengkredit akun kas atau hutang. Sama sekali tidak ada terkait dengan akun persediaan. Sedangkan metode perpetual system yang tadi pencatatannya diikuti oleh mutasi persediaan, maka jurnal yang kita buat adalah dengan mendebit akun persediaan bahan baku dan mengkredit akun kas atau hutang. Jika diposting ke buku besar, maka nanti persediaan bahan baku kita di transaksi nomor 1 ini akan bersaldo sebesar 100. Lalu yang kedua, pemakaian bahan baku sebesar 80. Pada saat bahan baku dipakai, berarti bahan bakunya berkurang.
Nah, pada metode fisik yang tidak diikuti oleh mutasi persediaan, maka ini tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan metode buku atau perpetual system ini akan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dalam proses. Ya, karena berubah bahan baku tadi menjadi barang dalam proses, dan mengurangi akun persediaan bahan baku sebanyak 80. Lalu yang ketiga, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 70. Pada pencatatan dengan metode fisik, ini akan kita jurnal dengan mendebit akun biaya tenaga kerja langsung dan mengkredit akun kas sebesar 70. Pada metode perpetual, akun yang kita debit adalah persediaan barang dalam proses yang berasal dari tenaga kerja langsung. Sedangkan kreditnya adalah kas sebesar 70. Jadi sudah berbeda, ya, berbeda. Jadi begitu kita bayar TKL pada metode perpetual system, ini sesungguhnya dia menambah saldo persediaan barang dalam proses. Lalu yang transaksi keempat, pembebanan biaya overhead pabrik terdiri dari gaji mandor sebanyak 10, kemudian listrik pabrik 20 dan pembebanan penyusutan sebesar 20. Pada metode fisik, ini akan dicatat dengan mendebit akun biaya tenaga kerja langsung, biaya TKTL. Ini untuk gaji mandor. Ya, akun yang kita gunakan adalah biaya TKTL, biaya tenaga kerja tidak langsung. Boleh juga menggunakan biaya gaji mandor, tergantunglah akun yang digunakan oleh perusahaan. Jadi biaya tenaga kerja tidak langsung didebit sebanyak 10, lalu biaya listrik pabrik 20, dan mendebit beban atau biaya penyusutan sebanyak 20. Kreditnya adalah kas untuk lawan akun biaya tenaga kerja tidak langsung dan akun kas untuk lawan biaya listrik pabrik, dan mengkredit akumulasi penyusutan. Ini adalah lawan jurnal dari beban atau biaya penyusutan. Pada metode perpetual system, ya, akan dijurnal dengan menambah akun persediaan barang dalam proses yang bersumber dari biaya overhead pabrik. Ya, masing-masing sebesar 10, 20, dan 20. Kemudian kreditnya sama, yaitu kas, kemudian akumulasi penyusutan. Itu adalah jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Berikutnya, nah sekarang kita melihat pada akhir bulan sisa bahan baku yang belum terpakai itu sebesar 20. Nah, kita melakukan perhitungan fisik di akhir bulan dan kita mendapatkan bahwa bahan baku yang ada di gudang itu sebesar 20. Atas informasi persediaan akhir bahan baku sebesar 20 ini, maka menurut metode fisik, ya, kita asumsikan akan menyusun laporan keuangan, maka kita akan membuat penyesuaian. Penyesuaian yang kita buat adalah mendebit persediaan akhir bahan baku, ya, persediaan bahan baku akhir, dan mengkredit akun ikhtisar harga pokok produksi sebanyak 20. Dengan jurnal penyesuaian ini, maka nanti saldo persediaan bahan baku akan menjadi 20 di sisi debit yang berasal dari jurnal penyesuaian. Adapun untuk metode perpetual system, ini tidak dilakukan penyesuaian. Kenapa? Karena saldo persediaan bahan baku memang sudah menunjukkan saldo yang benar, yaitu sebesar 20. Jadi tidak perlu lagi melakukan penyesuaian. Berikutnya adalah
informasi tentang saldo akhir persediaan barang dalam proses setelah dinilai pada akhir bulan jumlahnya adalah 40. Berdasarkan data ini, maka menurut pencatatan metode fisik, kita akan membuat jurnal penyesuaian dengan mendebit persediaan barang dalam proses yang akhir dan mengkredit akun ikhtisar harga pokok produksi sebesar 40. Adapun untuk penerapan metode perpetual system, ini tidak perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian transaksi berikutnya adalah dari 200 barang yang diproses, ya, yang menjadi barang jadi yang dihasilkan pada bulan Januari adalah sebesar 160. Ini adalah perubahan barang dalam proses menjadi barang jadi. Pada penerapan metode fisik ini tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan pada penerapan metode buku, maka perubahan ini akan dijurnal dengan mendebit persediaan barang jadi dan mengkredit akun persediaan barang dalam proses sebanyak 160. Nah, kemudian ada penjualan di bulan Januari sebesar 200, di mana harga pokok penjualannya atau HPP-nya adalah 130. Pada metode fisik, kita akan menjurnal ini satu kali saja, yaitu dengan mendebit kas dan mengkredit akun penjualan. Sedangkan pada penerapan metode buku, kita membutuhkan dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat penjualan dengan jurnal debitnya adalah kas dan kreditnya adalah penjualan sebanyak 200. Dan yang kedua adalah mencatat berkurangnya persediaan dengan mendebit harga pokok penjualan dan kreditnya adalah persediaan barang jadi sebanyak 130. Ya, 130 ini adalah harga pokoknya. Yang terakhir, ya, terdapat informasi persediaan akhir barang jadi di gudang pada akhir bulan sebanyak 30. Maka informasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian pada pencatatan dengan metode fisik, di mana jurnal yang akan dibuat adalah mendebit akun persediaan barang jadi sebanyak 30 dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebanyak 30. Adapun untuk metode perpetual ini tidak dilakukan penyesuaian karena saldo persediaan barang jadi di buku besar sudah menunjukkan saldo yang benar. Ini nanti akan sangat kelihatan pada saat Anda memposting semua jurnal yang ada ke dalam buku besar, ya, sehingga kelihatan apakah terjadi mutasi saldo persediaan atau tidak. Ya, itu akan sangat tampak nanti pada saat kita memasukkan ke buku besar. Kita lanjutkan sekarang untuk transaksi di bulan Februari. Ya, transaksi di bulan Februari ini saya kembali buatkan bagannya, mudah-mudahan bisa lebih difahami. Jadi pada bulan Februari di situ terdapat pembelian bahan baku sebanyak 100, ya. Pembelian bahan baku sebanyak 100, lalu pemakaiannya adalah 110. Apa bisa? Bisa. Kenapa? Karena pada akhir bulan Januari ada saldo persediaan sebanyak 20. Ya, itu juga digunakan pada bulan Februari, ya. Sehingga di situ ada sisa bahan baku pada bulan Februari adalah 10. Lalu juga membayar tenaga kerja langsung sebanyak 80 dan BOP sebanyak
Nah, pada bulan Februari ya, yang masuk ke dalam proses produksi atau jumlah yang diproduksi itu adalah 290. Berasal dari ya, pemakaian bahan baku TKL dan BOP bulan Februari ditambah dengan barang dalam proses yang belum selesai di bulan Januari. Ya, sehingga pada bulan Februari itu adalah 250 yang masuk ditambah dengan 40 sisa barang dalam proses bulan Januari. Sehingga jumlahnya 290. Dari 290 ini ternyata yang selesai menjadi produk jadi adalah 270 dan yang masih dalam bentuk persediaan akhir adalah 20. Dari 270 barang jadi, ya, ini juga dijual. Tentu bersamaan dengan saldo barang jadi yang ada di bulan Januari. Dijual, di mana penjualannya adalah 320 hasil penjualan. Dan kita ketahui sisa barang jadi pada akhir bulan adalah 50. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menerapkan atau mencatat transaksi pada bulan bulan Februari, ya, di mana ini adalah kelanjutan dari laporan yang sudah kita buat pada bulan Januari. Pada prinsipnya nanti semuanya sama, ya, semua pencatatannya sama. Yang berbeda adalah di bulan Februari nanti ada penyesuaian atas persediaan awal. Persediaan awal pada bulan Februari adalah persediaan akhir yang kita sesuaikan di bulan Januari. Baik, jadi ini adalah pencatatan yang kita butuhkan di bulan Februari. Sekali lagi, semua pencatatannya sama kecuali atas penyesuaian persediaan awal bulan Februari. Nah, persediaan awal di bulan Februari terdiri dari persediaan bahan baku 20, persediaan barang dalam proses 40, dan persediaan awal barang jadi adalah 30. Pada penerapan metode fisik, ya, ini asumsinya pada saat kita akan menyusun laporan akhir Februari, maka persediaan awal ini akan kita sesuaikan. Untuk persediaan awal bahan baku, maka penyesuaiannya adalah dengan mendebit akun ikhtisar harga pokok produksi dan mengkredit akun persediaan bahan baku. Ini untuk yang awal masing-masing sebesar 20. Untuk penyesuaian persediaan barang dalam proses, maka jurnal yang kita buat adalah dengan mendebit akun ikhtisar harga pokok produksi dan mengkredit akun persediaan barang dalam proses awal. Lalu yang ketiga adalah penyesuaian atas persediaan barang jadi, yaitu dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun persediaan barang jadi sebesar 30. Sedangkan untuk metode perpetual system tidak perlu kita lakukan penyesuaian atas persediaan awal. Ya, tidak perlu kita lakukan penyesuaian atas persediaan awal. Nah, penyesuaian berikutnya tentu nanti adalah terkait dengan persediaan akhir di bulan Februari yang cara penyesuaiannya itu sama dengan bulan Januari. Saya rasa ini inti perbedaan dari penerapan metode fisik dan metode perpetual pada perusahaan industri. Selanjutnya ini tugas untuk kalian, ya. Yang pertama, ya, nanti saya minta untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi bulan Januari dan bulan Februari, baik menggunakan metode fisik dan metode perpetual. Jadi buat semua jurnal Januari dan Februari. Untuk Januari saya rasa sudah selesai,
tapi silahkan dilanjutkan juga ke bulan Februari. Kemudian yang kedua, Anda membuat buku besar dan neraca saldo untuk masing-masing metode. Dan yang ketiga, nanti saya minta untuk menyusun laporan harga pokok produksi dan laporan rugi laba untuk kedua metode tersebut. Ini tugas kalian, silahkan dicoba, silahkan diselesaikan, dan dikirim hasilnya ke email yang sudah ditentukan sebelumnya. Saya rasa demikian, saudara sekalian, kuliah kita, ya, pembahasan materi tentang penerapan metode fisik dan metode perpetual untuk perusahaan manufaktur. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.